Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku semuanya dalam BCC PPKN pertemuan yang kedua. Untuk materi hari ini, Pak Prima akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau yang kemarin subtema 1 dan subtema 2. Untuk sekarang yang subtema 3. Masih di tema 6. Tapi sebelum Pak Prima mulai, perlu Pak Prima ingatkan kembali kepada anak-anakku semuanya untuk selalu menjaga kesehatan karena wabah virus corona masih merajalela, banyak yang khususnya di wilayah Jawa Bali. Tolong anak-anakku semuanya untuk rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, langsung saja pembelajaran PJJ PPKN Pak Prima mulai. Sebelum Pak Prima mulai, marilah bersama-sama mengucapkan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja subtema 3 ya. Untuk yang subtema 3 di sini giat berusaha meraih cita-cita. Untuk yang pembelajaran yang ketiga, toleransi dalam keberagaman agama di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di Indonesia banyak perbedaan ya, antara lain agama ya. Agama di Indonesia yang diakui oleh negara Indonesia ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Katolik. Di Indonesia terdapat 6 agama ya yang diakui oleh negara ya. Di situ ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ketentuan UUD NRI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin kemerdekaan beragama antara lain ya. Yang pertama pasal 28E ayat 1 yaitu bunyi setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Jadi setiap orang itu berhak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Yang kedua, pasal 28E ayat 2. Tadi ayat pertama, sekarang ayat yang kedua itu berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan ya. Jadi bebaskan untuk memilih kepercayaannya. Menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang ketiga adalah pasal 29 ayat 2 yaitu berbunyinya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Contoh sikap toleran dalam keberagaman agama antara lain. Yang pertama, menjaga ketenangan dan keamanan lingkungan tempat ibadah umat agama lain yang sedang beribadah merayakan hari besar agamanya ya. Kalau ada agama lain merayakan hari besarnya, tolong untuk menjaga ketenangannya. Yang kedua, gotong royong membersihkan lingkungan tempat ibadah meskipun bukan tempat ibadah agama yang kita anut. Jadi harus saling tolong menolong, rajin gotong royong untuk memberikan tempat ibadah walaupun bukan tempat ibadahnya sendiri. Yang ketiga, tidak membunyikan klakson saat melintas di jalan dekat tempat ibadah ya. Jadi tidak boleh membunyikan klakson yang keras ketika melewati tempat ibadah. Yang keempat, mempersilahkan teman yang berbeda agama untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya ya. Jadi untuk memberikan
teman untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang kelima, menolong sesama tanpa mempermasalahkan perbedaan agama yang dianut. Jadi saling tolong menolong, tidak membedakan agama. Keberagaman hari raya umat beragama di Indonesia ya. Nah, itu ada hari raya agama Hindu. Nah, itu kitab suci agama Hindu adalah Weda, hari raya Galungan, hari raya Kuningan, dan hari raya Nyepi itu yang dianut oleh agama Hindu. Tempat ibadahnya di Weda. Sekarang yang kedua, hari raya agama Buddha. Nah, kitab suci Buddha itu adalah Tripitaka. Nah, hari besarnya yaitu Waisak. Tempat ibadahnya wihara, ya, itu adalah agama Hindu. Hari raya agama Islam. Nah, kitab sucinya adalah Al-Quran, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha. Tempat ibadahnya adalah masjid. Nah, sekarang adalah hari raya Kristen dan Katolik, ya, ini sama ya. Hari besar Paskah dan hari besar Natal. Tempat ibadahnya adalah gereja. Yang kelima, hari raya agama Konghucu. Nah, hari besarnya adalah tahun baru Imlek. Hari besar Cap Gum. Ya. Tempat ibadahnya ada di Klenteng. Nah, sekarang contoh gambar tempat ibadah dan pakaian khas umat beragama. Ya. Tempat ibadah umat beragama. Nah, ini jadi satu. Ya. Jadi satu, ada masjid, ada gereja, ada kelenteng, ada wihara, ada pura, ya. Terus di sini pakaian adat beragama. Nah, ini sama ya. Dari 6 agama. Ya, jadi ini adalah yang tugas K4. Nanti menggambarnya masjid, gereja, wihara, pura, dan kelenteng seperti ini. Boleh memilih salah satu ya. Nanti tugasnya memilih salah satu itu adalah menggambar ini atau menggambar yang ini, masjid, menggambar ini tempat ibadah atau menggambar pakaian umat beragama. Jadi lima-limanya jadi satu kayak gini. Ya, tidak sama dengan gambar di sini boleh. Ya, jadi pokoknya tugasnya adalah menggambar lima-limanya ini. Ini lima-limanya ini ya. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, ya, Konghucu, ya, jadi satu. Gambarnya seperti ini. Satu saja tempat ibadah atau pakaian umat beragama, ya. Ini digambar semua ini. Ini atau pilih yang ini. Sekian pembelajaran dari Pak Prima. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tapi sebelum Pak Prima tutup, di sini ada tugas ya. Tugas PJJ PKN subtema 3, tema 6 nggih. Nah, tugasnya K4. K4 itu adalah praktek. Nah, menggambar ya, nanti dikirim ke link berikut ini. Link berikut ini menggambarnya tadi. Ya. Tempat ibadah atau pakaian khas beragama. Ya. Nah, selamat mengerjakan. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.